Pada suatu malam, sebelum tengah malam, di sebuah desa kecil yang terpencil, ada sebuah rumah tua yang dikenal oleh penduduk sebagai rumah kelam. Rumah ini sudah lama ditinggalkan dan dikelilingi oleh cerita-cerita seram yang tak pernah usang. Konon, rumah itu pernah dihuni oleh seorang wanita tua bernama Nyai Roro, yang dikenal memiliki ilmu hitam yang kuat. Penduduk desa selalu menghindari rumah itu, terutama pada malam hari. Namun, suatu hari, seorang pemuda bernama Budi yang baru pindah ke desa itu merasa penasaran. Budi adalah seorang yang skeptis dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Dia memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita tentang rumah itu hanyalah mitos belaka. Budi berencana untuk masuk ke dalam rumah tersebut sebelum tengah malam. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, memberi cahaya pucat yang menambah suasana mencekam. Budi berjalan menuju rumah kelam dengan senter di tangan dan keyakinan penuh bahwa dia akan baik-baik saja. Saat dia memasuki halaman rumah, udara tiba-tiba menjadi dingin dan sunyi. Langkahnya bergema di antara reruntuhan rumah yang telah lama tak berpenghuni. Pintu depan rumah itu sedikit terbuka, mengeluarkan suara derit yang menyeramkan saat Budi mendorongnya. Dia menyalakan senternya dan melangkah masuk. Ruangan pertama yang dia lihat adalah ruang tamu yang dipenuhi dengan perabotan tua yang berdebu. Sebuah cermin besar tergantung di dinding, tampak retak di beberapa tempat. Saat Budi berjalan lebih jauh ke dalam rumah, dia mulai merasakan kehadiran yang aneh, seolah-olah ada yang mengawasinya. Suara berbisik terdengar samar-samar di telinganya, tetapi dia tetap melanjutkan penjelajahannya. Di sudut ruangan, dia menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang tebal. Tanpa ragu, dia membuka buku itu dan melihat halaman-halamannya yang dipenuhi dengan tulisan tangan Nyai Roro. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Budi mendongak dan merasa bulu kuduknya meremang. Dia memutuskan untuk memeriksa suara tersebut. Naik tangga yang berderit setiap kali dia menginjak anak tangganya. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan-akan ada sesuatu yang mencoba menghalanginya. Ketika dia mencapai lantai atas, dia melihat sebuah pintu kamar yang terbuka sedikit. Dari celah pintu, terlihat bayangan seseorang berdiri di tengah ruangan. Budi menelan ludah dan mendekati pintu tersebut. Dengan hati-hati, dia mendorong pintu itu lebih lebar dan melihat seorang wanita tua dengan pakaian lusuh berdiri membelakanginya. Wanita itu berbalik perlahan, menatap Budi dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat. "Kamu tidak seharusnya berada di sini," katanya dengan suara serak. Budi mundur ketakutan, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Wanita itu mulai berjalan ke arahnya, semakin dekat dengan setiap langkah. Saat wanita itu hampir menyentuhnya, jam dinding di rumah tersebut berdentang 12 kali. Budi menutup mata dan berteriak. Ketika dia membuka matanya kembali, dia sudah berada di luar rumah, terengah-engah dan berkeringat dingin. Rumah itu tampak lebih kelam dari sebelumnya, seolah-olah baru saja menyerap semua cahaya di sekitarnya. Budi segera berlari kembali ke desa dan bersumpah tidak akan pernah mendekati rumah itu lagi. Sejak malam itu, dia tidak pernah meragukan cerita-cerita seram yang diceritakan oleh penduduk desa. Dan setiap kali dia melihat rumah kelam dari kejauhan, dia merasakan tatapan mata kosong wanita tua itu mengikutinya, mengingatkan bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak dijelajahi oleh manusia.